Salah satu aksesoris buat bekal sepedaan yaitu adalah sepatunya guys. Dan di video sekarang gua akan review salah satu sepatu sepeda yang bisa kita gunakan atau bisa kita bawa saat sepedaan. Untuk harganya gue spill di awal ya, kisaran kurang dari 100.000 ya. Dan sebenarnya apakah untuk sepatu yang saya pegang ini? Ini dia. Oke, pertama mungkin dari bentuk desain ya. Bisa kalian lihat di bagian depannya ini ada beberapa motif-motif yang bisa kita lihat dari sepatunya. Termasuk di sini ada nama Lodz ya di bagian pinggir depan. Kemudian di bagian belakang juga tersedia huruf Lodz. Dan pastinya ini mereknya Lodz guys. Untuk bahan dari sepatunya ini di bagian luarnya ini adalah kulit sintetis guys. Kemudian untuk membersihkannya juga cukup mudah ya, karena tinggal dilap-lap aja gitu. Kemudian untuk bahan dalamnya terbuat dari kain ya. Dan untuk ketebalannya kira-kira masih 0,5 mili ya, atau kurang lebih 0,7 mili, gak yang begitu tebal banget. Dan untuk di alas dalamnya ini gak bisa kita copot-cabut ya, langsung menempel seperti ini karena ini sudah dilem. Selanjutnya untuk di bagian perekatnya ya, jadi ini tidak menggunakan tali, melainkan menggunakan apa ya ini namanya, pokoknya perepet seperti ini guys. Nah, jadi mungkin lebih memudahkan aja ketika mau pakai dan ketika mau bongkar ya, atau ketika mau melepas gitu guys. Tapi meski harganya masih di bawah 100 ribuan, menurut gua ini cukup kokoh juga di bagian si ininya guys, si perepetnya. Nah, untuk di kailnya ini sudah disediakan juga untuk stainless ya, seperti ini. Jadi mungkin ketika dilipat ini cukup kokoh juga. Lanjut di bagian alasnya. Untuk alasnya ini masih plastik ABS gitu guys, tapi bukan yang keras-keras banget. Yap, ini untuk di bagian bawahnya plastik, tapi yang cukup lentur juga, bukan yang keras-keras banget guys. Untuk finishing di bagian pinggirnya ini cukup lumayan simple dan halus juga menurut saya. Dan untuk motif jahitannya juga cukup lumayan rapi. Selanjutnya di bagian bobot ini didesain dengan seringan mungkin ya. Jadi ketika kita bawa buat sepedaan ini gak jadi beban. Untuk warnanya ini gak cuma putih aja ya, karena ada yang warna hitam juga. Lalu untuk di size-nya juga cukup banyak ya. Kebetulan untuk yang gua pegang ini adalah size 43. Secara desain menurut gua ini cukup lumayan simpel ya, gak ada motif yang aneh-aneh. Kemudian di gambarnya juga ya segini mah cukup simpel ya, hanya ada garis-garis di bagian si perepetnya. Kemudian ada lubang-lubang di bagian pinggirnya dan gak tembus untuk lubangnya, hanya sampai kulit sintetisnya aja guys. Selanjutnya kita masuk ke performanya. Karena di bagian alasnya ini cukup keras ya, jadi ketika kita bawa buat goes atau buat menggayuh sepedanya, itu cukup lumayan menambah daya tenaga kita guys. Secara kenyamanan ya ini nyaman guys ketika dipakai buat menggayuh sepeda. Tapi kalau buat dipakai jalan-jalan biasa ini sedikit kaku ya di bagian tengahnya, tapi gak yang kaku-kaku banget karena ya bisa dilihat untuk lapisannya ini plastik dan ini sintetis. Jadi keras tapi ya gak keras-keras banget, gimana ya. Pokoknya kalau pakai menggayuh sepeda ini worth it guys. Setelah gua mencobanya di beberapa titik ya, meski untuk bawahnya ini masih plastik, tapi gak licin pada pedal guys. Entah karena pedalnya gua menggunakan yang seperti ini ya, yang ada baut-bautnya jadi mencengkram ke sepatu. Tapi ketika gua gunakan di pedal plastik juga ini masih aman guys, gak licin-licin ya. Ya memang karena ini dikhususkan buat sepatu sepedaan guys. Jadi setelah kalian menonton video ini, apakah sepatunya ini worth it buat sepedaan? Ya kalau menurut gua sih cukup worth it ya, karena harganya juga masih di bawah 100.000, kurang lebih 70 ribuan. Dan jika kalian minat seperti biasa untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Tinggal pilih untuk size dan warnanya. Jika suka dengan review sepeda, review aksesoris sepeda, serta tutorial sepeda, silahkan di subscribe aja untuk channelnya.
Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan gua selaku pengedar opsi-opsi mohon izin untuk pamit dulu. Menikahlah dan bertahan. Ingat, bertahan.